pasti kamu akan mendapatkan kebaikan dan Allah akan balas ganjaran yang sangat besar. Wa man tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan dari sebagian harta kamu min khairin dari perbuatan baik, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Di dalam berbuat amal ini kan ada hamba Allah, ada yang ditulis namanya, tergantung min anwa'in niyyati, dari macam-macam niat, dari macam-macam. Kalau dia nyumbang kemudian disebutin namanya, tujuannya biar ngajak orang supaya ngikut. Ada lagi dia nyumbang tapi tidak disebut namanya, karena Allah wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan di dalam berbuat kebaikan, kamu keluarkan sebagian harta kamu, sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Walaupun kotak amal ditutup dengan 10 jari, Allah tahu. Kenapa kotak amal? Ada orang beramal kan macam-macam. Ada yang tunjukin begini, ada yang diambil duitnya baru dilipat, masukin. Ada yang ngumpetnya pelan-pelan ambilnya, terus ditutup apa? Dengan 10 jari. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jangan kita sebutin nama kita. Kadang-kadang di kota amal Jumat bulan kian, bulan kian, bulan kian, jadi ngeri. Di bulan sebutin nama-nama. Kebetulan dia yang nyumbang paling banyak 1 juta. Kalian 100, 200, 300, sebutin namanya. Pas terakhir namanya dia tuh hamba Allah 1 juta. Tanya, lu tahu gak hamba Allah sampai tahu gua? Judulnya bener sih, hamba Allah, tapi disebutin juga. Lu tahu gak hamba Allah tuh? Tahu, tuh paling baik. Jangan takut. Gitu. Walaupun orang jaga karsa namanya sama, nimin niman, timin timin, bona oni, jaga karsa, nisa nisin, tetap Allah Maha tahu, tetap Allah Maha nggak ketukar. Karena ada catatannya. Wa ma yuqalu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Apa yang kamu ucapkan itu selalu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau dia raqib akan mencatat, sudah dicatat tulang tuh di lauhul mahfuz salahul qalam di langit yang ke-7 indah sidratul muntaha. Berapa? Ada sebelum baca nih. Ini baru Al-Quran. Berapa? Sudah melewat 5. Wa ammal hadisu awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, aku umumkan kepada mereka peperangan. Yang dimaksud wali kekasihku bahwa abdun gharibun minallah, seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, bintisali awamiri, dikarenakan dia menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dia dan dia menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya wali. Apa wali? Wali orang yang dekat dengan Allah, maka dikatakan wali. Yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking dekatnya yang maha kuasa, diberikan rahasia ilahi, rahasia-rahasia ketuhanan, wa anwarul hidayah, dan cahaya-cahaya jalan menuju kebaikan Allah berikan kepada dia. Diberikan hatinya ketenangan, diberikan kekuasaan apa yang Allah berikan kepada dia.
Itu yang namanya wali. Pangkat aulia itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maqamul kutub, pengen maqamul abdal saja dia harus melewati 7.000 tangga. 7.000. Paling sedikit tangga yang didapatkan la hubbud dunya, dengan cinta dunia. Kalau dia punya dunia cuma di kantong aja tuh duit dibagi orang ya. Itu derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah. Punya sifat waro, luhur, harus ponakan, harus orang yang tawadu, gak pernah marah orangnya. Orangnya pernah gak ada rasa hasud lagi di dalam hatinya kepada sanak saudaranya, kepada saudaranya, tetangga dan teman-temannya. Hatinya seperti bayi, tua, selalu menolong, selalu memberi, dan tidak ada perhitungan sedikit pun dari apa yang dia akan berikan. Itu wali. Kalau sekarang banyak orang yang ngaku wali, banyak kan? Banyak. Itu wali, la ya'rifu wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali seorang wali. Jadi berasa orang yang soleh, orang yang baik, ini orang soleh, ada berasa. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, orang-orang yang dekat dengan aku, fatantuhu bil harbi, pasti aku akan mengumumkan perang dengan mereka. Pasti hancur itu, pasti hancur. Oke, jangan ganggu orang-orang yang soleh, jangan ganggu orang-orang yang beribadah. Jangan usil orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang memutuskan suatu perkara, cepat maupun lambat, bala dari Allah itu pasti akan datang kepada dia. Wa ma taqarraba ila 'abdin bi syai'in ahabba ilayhi mimma taraktu 'alayhi ma yazalu 'abdul qarbu ilayhi bin nawafil hatta uhibba. Wa ma taqarraba, dari amal kebaikan yang paling aku cintai, ia dekat dengan aku apa yang aku fardukan kepada dia. Orang pengen dicintai suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dia pengen dekat dengan Allah, laksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dari sesuatu yang wajib bagi kalian. Wa ma jalu abdil qarb ilayya binawafil hatta wahibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sunnah ditinggal-tinggalin tuh daripada sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah. Kalau udah sholat sunnah dia jaga yang fardu, yang sunnah diperbanyak, Allah akan berikan keberkahan di dalam waktu. Ibadah yang panjang itu diberikan keberkahan waktu, ditempuh jalan dengan waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat itu namanya barakatul waqt. Aulia mempunyai orang yang dekat dengan Allah, karena lagi enak ibadah, tahu-tahu subuh aja dia nangis tuh. Orang yang dekat dengan Allah nih, ketika dia zikir, ketika dia tahmid, dibaca Quran, ketika dia sujud, tiba-tiba udah subuh, dia nangis itu. Saking enaknya tiba-tiba waktu telah hilang, waktu ijabatul doa. Hilang, nangis. Tuh, kalau bisa gak kita nangis begitu? Ya Allah, udah subuh lagi enak ibadah, ya Allah, nangis dia. Karena waktu ijabah telah ditutup oleh Allah Ta'ala, nangis dia. Kalau kita sembahyang kelamaan, kita kerendam, belum jadi wali berarti. Belum. Tuh tanda-tanda kewalian. Dia lagi ibadah, lagi enak-enak ibadah, tiba-tiba waktunya habis, nangis dia.
minta kepada Allah dipanjangkan waktunya supaya barakatul waktu, dia merasa puas di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aulia-aulia seperti itu. Aulia-aulia seperti itu, waktunya dikit tapi dia memperbanyak ibadah kepada Allah Taala, diperpanjangkan waktu di dunia untuk itu. Maka Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, Imam Qutbul Ghaus Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu tiap malam ibadah 1000 rakaat, kemudian menghatamkan Al-Quran berapa ratus ribu la ilaha illallah, tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar 120.000, selawatnya 120.000 dalam satu malam. Itu diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa para wali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Lagi duduk ame ngajar ame apa? Ame murid-murid nih. Tiba-tiba tuan Syekh Abdul Qadir Jailani diam bentar sambil dengar bacaan pada murid. Diam sebentar, kemudian bilang alhamdulillah qad khatamtul Quran. Alhamdulillah aku telah khatamkan Al-Quran. Itu pengobrol dikit. Dia mengatakan alhamdulillah aku telah khatamkan Al-Quran. Aku telah baca Al-Quranul. Cuma sekejapan mata tahu udah khatam Quran. Ini magamul aulia, nggak bisa diukur dengan akal manusia. Barakatul waktu diberikan keberkahan Allah Ta'ala, waktu cuma semenit dipanjangin oleh Allah. Sebab 1 detik hidup di dunia 40 hari di alamul barzah. Nih alamul barzah, 1 detik di dunia 40 hari di alamul barzah. 1 menit hidup di dunia 2400 hari di alamul barzah. Maka itu ketika lagi berjalan Nabi selalu doa safar. Salah satunya itu doa safar di ujungnya watli an-na'bud. Ya Allah, lipatlah perjalanan yang sangat jauh jadi singkat. Dulu kan orang jalan kaki kan? Ada kendaraan sepeda, lebih cepat kan? Jalan sepeda, muncul lagi tuh yang main motor, lebih cepat kan? Ada lagi lebih cepat lagi Pak? Mobil. Lebih cepat lagi kereta. Cepat lagi Pak? Pesawat. Surabaya biasa orang jalan kaki seminggu, 2 minggu, sekarang sejam. Orang tuh santri bela api Prinsip ke Jakarta, ngikutin sembahyang di Monas. Itu perjalanan dari mana? Dari Tasik 4 hari. Coba naik mobil. Itu diberikan keberkahan waktu yang singkat dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kendaraan supaya mudah. Apalagi waktu ibadah diberikan keberkahan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Zalali wa ikram ta'ala al-Islam. Allahumma bihamdika Fatiha wa bisul Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha. Ya Farijal Ham wa ya Kashifal Dham wa ya man bi ibadihi wa yaghfir wa yarham. Ya Dafi'al Bala ya Allah wa ya Dafi'al ya Rahman wa ya Dafi'al Bala ya Rahim. Da'wahum biya subhanallah wa ya Salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu